Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran PMKR. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tune-up motor bensin konvensional. Namun demikian, bagian bensin itu cukup banyak, maka kita hari ini akan membahas salah satu, yaitu tentang pengganti oli dan saringan oli. Mari kita lihat bagaimana oli yang ada dalam mesin. Oli dalam mesin itu bekerja cukup berat karena fungsinya termasuk mendinginkan, membersihkan, melumasi, merapatkan, dan lain-lain. Nah, ini tugasnya banyak. Sehingga kalau apabila oli sudah bertugas banyak, kemudian sudah nggak begitu berfungsi, maka itu harus diganti. Baik, kita lanjut. Ya. Bagaimana tentang mengganti oli? Pertama, kita yang ini harus menguras terlebih dahulu, ya. Kita harus menyiapkan bak, ya, tempat oli bekas. Nah, kemudian kita juga harus tahu suhu mesinnya bagaimana, dingin apa panas. Kalau dingin, dihidupkan beberapa menit, ya. Ini bukan untuk memanaskan, tapi untuk melarutkan kotoran dan oli itu menyatu, bercampur. Kemudian saat nanti oli dikeluarkan, kotoran ikut sama oli, ya. Bagaimana kalau mesin panas? Nah, kalau panas jangan langsung dibuka tapnya, baut tapnya, karena berbahaya, ya. Maka tunggu beberapa saat sampai posisinya agak dingin, ya. Jadi kalau panas, ya berarti mesin harus ditunggu dahulu. Bagaimana melihatnya? Lihat saja nih. Kalau bagian atas radiator masih panas, berarti bagian mesin juga kondisinya masih panas, ya. Nah, bagaimana menguras? Kita lihat di sini ada baut tap, ya, baut sumbat. Nah, ini biasanya sebelum kita buka semacam ini, kendaraan dibawa ke tempat yang rata, ya, rata, baru siapkan pancinya, taruh di bawahnya. Nah, ini nanti ada bak atau panci. Kemudian yang kedua, kalau sudah kondisi rata, udah siapkan baknya, angkat kendaraan, kemudian kendorkan baut tap ini, ya. Kendorkan menggunakan kunci tentu saja karena kondisi cukup keras, ya. Berikutnya, ya, sambil menekan sumbat arah karter sambil diputar, ya. Kemudian tarik sumbat keluar. Nah, baru nih olinya keluar, ya, oli keluar. Ditunggu sampai habis, ya. Nah, jadi penguras oli sampai habis. Perlu nggak dipercepat dengan didorong dengan angin? Tergantung, ya. Kalau anginnya, udaranya diambil langsung kompresor, lebih baik nggak usah, karena udara dari kompresor itu banyak kandungan air. Jadi sama saja kita masukkan air ke dalam mesin, itu akan membuat karat. Tapi kalau udaranya sudah disaring airnya, maka itu boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk mempercepat dia habis, ya. Selanjutnya, ya, bagaimana kalau udah dikuras, ya, kita tentu akan memasang kembali sumbat penguras, ya. Ini sebelum dipasang tentu saja kita periksa terlebih dahulu, ya. Periksa apakah gasket penyumbat tidak terlepas atau rusak. Nah, ini biasanya kalau di bengkel itu perlu diganti gasketnya atau o-ring kadang-kadang, ya, seal pakai karet. Nah, perlu diganti karena daripada nanti perjalanan dia bocor, rusak, oli habis, atau mesin panas, berbahaya, ya. Kemudian kalau ini sudah kondisi baik, sudah diganti dengan baru, kemudian kencangkan dengan baik. Tentu saja saat mengencangkan tidak cukup dengan tangan, tapi menggunakan kunci ring atau kunci shock, ya. Kalau sudah dikencangkan, baru dibersihkan di sekitar sumbat, ya, bersihkan. Oke. Nah, itu berarti sudah dikencangkan dan sudah dibersihkan, ya. Selanjutnya kalau sudah dipasang, kita mengisi oli. Nah, tentu saja tadi kalau kendaraan dinaikkan ke car lift, kemudian sudah diturunkan, ini diisi, ini tutupnya dibuka, masukkan oli. Berapa jumlahnya? Tergantung model kendaraan. Kalau memang kendaraannya Avanza, katakanlah Xenia, itu sekitar 3 sampai 3,5. Kalau ganti saringan biasanya sekitar 3,5, ya.
Bagaimana cara mengisi oli? Nah, kita lihat. Buka tutup lubang ya. Ini dibuka. Kemudian tuangkan oli masuk ke dalam. Nah, setelah dituangkan baru ditutup. Nah, tutup ya. Nah, kalau sudah ya, bersihkan oli yang ada di sekitar ini, bersihkan dengan lap ya. Kapan periksanya ini? Nah, jangan langsung diperiksa ya. Nanti nunggu mesin dihidupkan terlebih dahulu ya. Baik. Kalau sudah diisi, kemudian baru udah isi semacam tadi, baru kita periksa ya. Periksa. Namun sebelum diperiksa, itu kita hidupkan dahulu ya. Mesinnya kita hidupkan beberapa menit ya. Nah, kalau udah dihidupkan beberapa menit, sambil dilihat di sini tanda oli yang ada di meter kombinasi di dashboard. Biasanya kalau kunci kontak masih on, ini nyala, betul. Nyala. Nanti kalau mesinnya sudah hidupkan, ya, ini mesinnya mati. Kalau ini mati, berarti oli bertekanan dengan baik karena saklar di sini dengan saklar tekan, ya. Nah, ini. Nah, tertekan mati. Nah, berarti oli bagus tekanannya, ya. Pompa kerja dengan bagus. Ya. Jika lampu peringatan tekanan oli tidak mati, umpamanya udah hidup mesinnya tapi ini nggak mati, ya, setelah mesin hidup kan, berarti pengisian oli kurang, ya. Kenapa? Karena belum bisa memberikan tekanan sini, oli masih kurang. Baik, kemudian matikan mesin dan tunggu kira-kira 3 menit sebelum memeriksa tinggi permukaan oli stick, ya. Jadi tadi oli stick, ya, atau orang nyebutnya stick dari pengukur oli, ya. Nah, itu nanti dicabut, tapi biasanya setelah mesinnya dimatikan supaya olinya turun. Nah, itu ya. Jangan mesin hidup sticknya dicabut, diukur. Tidak boleh dan tidak benar. Ya. Jadi stick ini nyabutnya kalau mesin sudah dimatikan, ya. Itu. Jadi periksa tinggi oli setelah mesin tadi hidup dimatikan, tunggu beberapa menit supaya olinya turun semua, baru nanti ini diperiksa, ya. Nah, ini dicabut, tapi cabutan pertama ini ukurannya belum pasti. Maka ini dihapus dulu, dibersihkan dulu. Cabutan pertama bersihkan, kalau udah bersihkan dengan kain, kemudian masukkan kembali, tarik lagi, baru nanti dilihat permukaan olinya di mana. Nah, ini apa di F sini atau di E, MT atau L low, ya. Nah, kalau sekitar MT, E dan F, ya sekitar sini, ini masih dianggap cukup, ya. Oke. Jadi itu. Selanjutnya, ya, kita periksa, ya. Periksa sekali lagi. Tadi kan periksa stick udah oke. Kondisi oli sudah oke. Periksa sekali lagi kebocoran pada sumbat, ya. Jangan sampai mobil udah serahkan ke pemilik, ternyata masih ada bocor, dipakai beberapa hari olinya habis, ya. Berbahaya. Kemudian periksa juga bahwa penutup lubang pengisi oli tertutup dengan sempurna. Periksa juga sticknya atau batang ukurnya itu sudah dimasukkan dengan baik. Nah, itu. Ya, bagaimana kalau mengganti saringan? Kalau tadi mengganti oli, sekarang gimana ganti saringan? Tentu saja, kadang di lapangan ada orang ganti oli saja, ada hanya ganti saringan saja, ada ganti oli dan saringan. Nah, tadi ganti oli sudah, ya. Bagaimana dengan ganti saringan? Nah, kalau ganti saringan, kita siapkan SST dulu, ya, SST. Kemudian siapkan bak untuk penampung. Apalagi untuk kondisi saringan yang berdiri semacam ini, kalau dilepas oli yang ada di dalam saringan akan tumpah, maka siapkan baknya, ya. Jadi siapkan bak atau penampung, letakkan di bawah penampungan oli di bawahnya. Kemudian siapkan SST, ya, gunakan SST, lepas nih pakai SST. Kalau pakai tangan biasanya keras, nggak kuat. Kemudian buka saringan oli, ya. Nah, baru nanti kita ganti yang baru. Saringan yang lama, ya, kalau di bengkel